kita lanjutkan lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cerita tentang pemetik teh di perkebunan teh di Jawa Tengah sana, tempat saya riset tahun 2005 dulu. Ini merupakan bagian dari studi tentang bagaimana subjek dibentuk, ya, teknologi politik tadi. Jadi waktu saya riset di sana itu, saya menyaksikan bagaimana setiap pagi pada waktu ya sebelum jam 6 pagi itu, para pemetik teh itu berkumpul mau berangkat ke kebun. Nah, para pemetik tehnya itu perempuan. Nah, pada waktu mau berangkat kebun itu mereka itu pakainya bagus-bagus, ya, rapi, bagus. Ada yang pakai minyak wangi, pakai bedak, pakai lipstik, bahkan ada kadang juga yang perhiasan emasnya dipakai. Saya tuh sampai bertanya akhirnya, mengapa orang mau kerja di kebun yang kehujanan, kepanasan, tempatnya tuh kebun teh itu kan semak belukar, banyak tanamannya serimpet-serimpet gitu, kok pakai pakaian bagus gitu. Kayak orang mau dinas di kantor atau kerja di kantor. Pertanyaan ini penting bagi saya karena ada pameo di kalangan para laki-laki yang bekerja di perkebunan, pekerja laki-laki di perkebunan yang suka mengejek ibu-ibu dan mbak-mbak pemetik teh ini. Karena dugaan saya karena mereka tidak mampu menerangkan mengapa sampai para pemetik teh ini berhias ketika mau pergi ke kebun. Nah, laki-lakinya itu memberikan penjelasan, memberikan komentar kayak gini. Para pemetik teh itu, jadi mereka itu menyikapi tindakan para pemetik teh itu dengan sikap yang tidak menyenangkan bagi saya. Mereka itu pada bilang gini, pemetik teh itu mangkate kaya ronggeng, baline kaya celeng. Berangkatnya itu cantik kayak penari ronggeng. Nanti pulangnya udah capek, lesu, berkeringat, kehujanan, gitu, seperti celeng babi hutan. Nah, bagi saya ini sangat menyinggung perasaan. Wong perempuan ini bekerja baik-baik, bekerja halal, kerja keras, kok diceleng-celeng kayak itu kan tidak manusiawi. Dan perempuan yang kerja di kebun itu juga perempuan baik-baik, kok dironggeng-ronggeng kayak gitu, seperti penari yang bayaran, gitu kan. Jadi ini ada pernyataan ini menunjukkan bagi saya mengindikasikan adanya satu dunia yang secara gender timpang. Dan ketimpangan gender ini tidak turun dari langit begitu saja. Di dalam struktur pekerja di perkebunan, pemetik teh dibentuk menjadi pekerja lapis paling bawah di perkebunan. Yaitu sebagai orang yang bekerja paling depan untuk mengambil daun teh, pekerjaan manual. Tanpa kerja keras para pemetik teh ini, seluruh proses produksi di kebun ini akan berhenti. Nggak ada yang diolah. Namun para pekerja perempuan ini dibayar murah. Dan mereka juga dijadikan simbol kemiskinan dan kebodohan. Sehingga di kalangan para pekerja perkebunan itu sampai ada, ini kalau mereka ngasih nakut-nakutin anak perempuannya, nih kalau kamu nggak mau belajar memangnya besok kamu mau jadi wong metik, jadi pemetik teh. Nah, upah murah yang diterima oleh para pemetik teh dan ejekan-ejekan yang merendahkan mereka itu adalah kombinasi dari mekanisme dan konstruksi relasi gender yang timpang di perkebunan. Sebenarnya laki-laki juga bisa memetik teh. Asal punya tangan kan bisa memetik teh. Namun laki-laki tidak mau karena menjadi pemetik teh itu upahnya murah. Mereka maunya mencari pekerjaan yang upahnya lebih tinggi. Nah, upah yang murah dikasihkan ke perempuan, upah yang lebih bagus diambil laki-laki. Para mandor juga tidak mau
mempekerjakan pemetik laki-laki. Karena laki-laki itu berani membantah. Susah diatur, susah didisiplinkan. Dan perempuan dalam tradisi Jawa ini dianggap sebagai gender yang mudah didisiplinkan, ya. Gender yang tunduk, yang patuh. Kerja di kebun di bawah pimpinan mandor yang umumnya laki-laki ini membuat kehidupan pemetik teh di tempat kerja mereka itu menjadi objek diskursus yang seksis. Nah, jadi banyak cerita-cerita dari kebun itu ya tentang bagaimana hubungan hubungan perkelaminan antara mandor yang laki-laki dan para pemetik tehnya. Nah, kalau kita kumpul dengan para mandor, dongengnya seperti itu. Nah, kalau perkara hubungan seksi seperti ini itu kan kita tidak tahu apakah ini orang ini jadi korban atau atas maunya sendiri gitu kan namanya perorangan. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau ada konsekuensi dari hubungan seksual antara pekerja perkebunan perempuan dengan pekerja laki-laki yang statusnya lebih atas, gitu, yang dijadikan korban disuruh menanggung akibatnya itu yang perempuan. Ceritanya begini, satu waktu itu di kampung perkebunan itu geger karena ada orang menemukan jenazah bayi di sungai. Nah, kemudian dipanggilkan polisi dan diselidiki, ini bayi siapa. Kemudian diketemukanlah ini bayinya si Limbuk katakanlah. Nah, Limbuknya ditangkap, diperiksa oleh polisi. Kemudian dia diperkarakan karena pasal pembunuhan, walaupun dibunuh anak bayi. Tetapi orang tidak melihat lebih jauh lagi, mengapa Limbuk sampai melakukan infanticide. Nah, infanticide ini dilakukan si Limbuk karena dia tuh hamil di luar nikah dengan seorang mandor, Godril. Nah, Godrilnya cuci tangan, tidak mau tanggung jawab. Akibatnya si Limbuk inilah yang menanggung konsekuensinya sendirian. Satu peristiwa lagi, contohnya banyak tapi kita ada seorang manajer sinder bahasa Jawanya itu yang menjalin hubungan asmara dengan seorang pemetik teh yang cantik, gitu. Sampai kemudian si pemetik tehnya hamil. Nah, si pemetik teh ini minta tanggung jawab, minta dikawin, dinikah. Tetapi kemudian organisasi ibu-ibu perkebunan mengintervensi, tidak boleh, apalagi ini di zaman Orde Baru seorang suami punya istri dua. Nah, caranya gimana nih, wong sudah hamil, kemudian terpaksa si pekerja pemetik teh yang hamil ini dikawinkan dengan laki-laki lain untuk menutup malu, dan seluruh biaya perkawinan dan sebagainya dibayar oleh si laki-laki yang menghamili. Peristiwa-peristiwa seperti ini hanya bisa terjadi di dalam dunia kerja yang seksis, ya, yang relasi gendernya tidak seimbang. Para pemetik ini adalah para pekerja keras. Mereka menjalani pekerjaan yang halal, masuk akal, gitu, dilindungi oleh hukum. Tetapi lingkungan kerjanya menempatkan mereka sebagai subjek-subjek yang ada di bawah, harus patuh pada kehendak mandor, harus patuh pada kehendak perkebunan, dan harus patuh pada laki-laki. Bagaimana riwayat sampai si para pemetik teh itu berpakaian cantik waktu mau berangkat ke kebun, dalam hemat saya adalah sebagai satu pernyataan, statement
walaupun saya ini kerjanya di kebun, saya ini tetap manusia yang punya harga diri. Tidak ada bedanya dengan orang-orang lain, mbak-mbak dan ibu bulan yang kerjanya di kantor, di toko. Punya hak untuk berpakaian rapi, untuk tampil cantik sebagai perempuan. Dan inilah statement agar mereka itu jangan dilecehkan. Pekerjaan kami di sini itu berat, kami kerja di kebun, tapi ini pekerjaan yang halal dan kami menggunakan uangnya untuk menghidupi keluarga kami, anak-anak kami. Jangan kami dilecehkan, kami itu pekerjaannya sama seperti pekerjaan orang lain. Dan statement ini tidak dinyatakan dalam bentuk verbal kata-kata, tetapi dinyatakan dalam bentuk tindakan berpakaian. Bahwa mereka itu sama haknya, sama kedudukan sosial dengan pekerja yang lain. Namun struktur pekerjaan di perkebunan inilah yang menempatkan mereka, membentuk mereka menjadi subjek-subjek baru yang diposisikan di lapis pekerjaan paling bawah. Itu kira-kira ya. Jadi di sini yang bisa saya tunjukkan adalah bagaimana setiap keping informasi etnografis, setiap keping data, setiap kejadian sosial itu bisa ditafsirkan, bisa diuraikan kembali apa latar belakangnya, apa sebab musababnya, apa ujung pangkalnya sehingga kejadian tersebut muncul seperti itu. Bahwa para pemetik teh ini berpakaian cantik manis ketika pergi ke kebun itu bukan peristiwa yang terjadi secara acak, bukan peristiwa yang terjadi begitu saja, tidak. Ini adalah peristiwa sosial yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu dan bisa merupakan sinyal untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Sebagai orang yang belajar antropologi, kita harus peka terhadap data seperti ini, keping-keping data seperti ini. Terima kasih.